Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala yang sekarang ini sampai kepada bab yang ke-27 tentang nusrah. Ya, nusrah itu artinya pengobatan terhadap sihir atau mengobati seorang yang terdampak sihir. Nah, ini berkaitan dengan nusrah ini tidak langsung dinyatakan oleh Syekh Muhammad Tamimi sebagai perbuatan syirik. Nanti kita akan lihat ya bahwa yakni para ulama membagi nusrah itu ada dua. Ada dua. Ada yang nusrah syar'iyah yang dibolehkan begitu ya. Dan yang kedua kebalikannya ada nusrah yang ghair syar'i yang tidak dibolehkan. Nah, ini kita akan jelaskan ya pada pagi hari ini bab yang ke-27 tentang an-nusrah. Nah, kalau memungkinkan kita akan masuk kepada bab 28 nanti insyaallah taala tentang tatayyur, ramal meramal nasib. Ya, tatayyur artinya ramal meramal nasib. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat terlebih dahulu dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam bab 27 ini tentang an-nusrah. Ya, nusrah itu pengobatan terhadap penyakit sihir begitu. Dari sahabat Jabir, riwayat yang pertama atau hadis yang pertama dari riwayat sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang an-nusrah, tentang nusrah, maka beliau menjawab, hiya min amalis syaitan, kata Nabi. Bahwa hal itu termasuk dari perbuatan syaitan. Nah, di sini kita lihat tentang yakni nusrah yang tidak syar'i tentunya. Nusrah yang menyimpang dari syariat, yaitu mengobati dampak sihir atau pengaruh sihir dengan sihir pula misalnya. Ini seorang terkena sihir lalu diobati atau disembuhkan ya, diobati begitulah, yakni dengan datang kepada tukang sihir yang lain, kepada tukang sihir ya, dalam rangka pengobatan katanya, dalam rangka penyembuhan katanya. Nah, inilah yakni ya, di mana Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang mulia ini, hiya min amalis syaitan. Maka hal itu termasuk dari perbuatan syaitan. Nah, kita tahu di zaman jahiliyah dahulu
orang-orang Arab musyrik, di mana mereka atau kehidupan mereka kental sekali dengan yang namanya perdukunan. Kental sekali yang namanya sihir ya, atau ilmu sihir. Atau ramal-meramal nasib ala jahiliyah, kan begitu. Nah, ini tentang nusrah ya, nusrah ini jelas yakni seorang yang terkena sihir berdampak pada kehidupannya, pada tubuhnya, pada fisiknya, pada bahkan hatinya dan seterusnya. Bahkan ada di antara orang wal'iyadzubillah karena terdampak dengan dengan sihir ini, akhirnya dia meninggal misalnya. Akhirnya wafat ya, terkena dampak dari sihir tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Artinya bahwa memang ini hal yang nyata ya, banyak atau ada di antara orang-orang yang memang terkena sihir lalu berdampak dalam kehidupannya. Jadi apakah ya dia dihayalkan melakukan suatu padahal tidak misalnya, atau lagi misalnya pada tubuhnya terjadi perubahan-perubahan pada tubuhnya, sakit ini terasa, sakit ya, ini itu dan sebagainya yang ia rasakan. Padahal kalau misalnya berobat ke dokter tidak ditemukan ya penyakit-penyakit yang apa namanya, hal-hal yang dirasa pada tubuh pasien tersebut tidak didapati oleh tim medis misalnya di rumah sakit, maka ini adalah bagian dari dampak ya sihir, dampak dari sihir itu sendiri, karena memang ini bagian dari perkara gaib pada dasarnya. Kalau yakni ketika dikirim begitu ya oleh tukang sihir kepada orang yang akan disihir, kepada objeknya itu, maka ini jelas merupakan perkara gaib karena memang menggunakan jasa syaitan. Menggunakan jasa syaitan. Dan Nabi tegaskan dalam hadis yang mulia ini, hiya min amal syaitan. Bahwa yang seperti ini tergolong dari perbuatan syaitan. Maka begitu sihir itu masuk ya dengan izin Allah, tentunya semuanya ini dengan izin Allah, bisa masuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang terjadi di muka bumi ini tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu sihir ini masuk kepada seorang yang dituju, maka orang tersebut akan merasa inilah, itulah, dan lain sebagainya. Ya bahkan yakni perubahan dalam apa pikirannya, dalam hatinya, bahkan bisa akhirnya ujung-ujungnya yakni timbul kematian. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ini berkaitan dengan ya sihir yang Nabi SAW tegaskan, hiya min amali syaitan. Bahwa yang demikian itu adalah termasuk dari perbuatan syaitan. Jadi kalau yakni mengobati sihir dengan sihir lagi, ya datang ke tukang sihir untuk diobati, untuk disembuhkan katanya, maka ini yang tergolong kata Nabi dari perbuatan syaitan, kata Nabi, wal'iyadzubillah. Maka tidak boleh seorang ketika terkena sihir misalnya berobat kepada tukang sihir atau ya orang pintar katanya, atau yang semisal. Kalau diteliti, ditelusuri, ternyata orang itu ya dukun juga. Ya sekaligus paranormal juga barangkali. Atau juga sekaligus sebagai tukang sihir juga. Maka seperti tidak dibenarkan mengobati sihir dengan sihir pula. Atau dengan yakni jasa tukang sihir misalnya. Nah, ini Nabi SAW telah menegaskan, hiya min amali syaitan. Bahwa yang seperti itu tergolong dari perbuatan syaitan. Kemudian para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ada keterangan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusrah, beliau menjawab, Ibnu Mas'ud membenci itu semua. Ya, membenci semuanya itu. Yakni nusrah di sini yang dibenci atau yang dikatakan tidak disukai oleh para sahabat, yakni diharamkan, maknanya adalah nusrah yang menggunakan jasa syaitan. Yang tadi saya katakan, mengobati ya yakni penyakit yang berasal dari sihir ya dengan melalui jasa tukang sihir, melalui jasa tukang sihir. Maka ini jelas ya tidak dibenarkan, dibenci oleh para sahabat, tidak disukai oleh para sahabat, bahkan jatuh kepada perkara yang haram dalam hukum agama. Baik. Kemudian kita lihat lagi di sini. Dikatakan bahwa diriwayatkan dalam Sahih Bukhari
bahwa Imam Qatadah menuturkan, aku bertanya kepada Ibnul Musayyib. Ya, Ibnul Musayyib seorang yang terkena sihir atau diguna-guna tidak dapat menggauli istrinya. Apakah boleh disembuhkan dengan nusrah atau dengan cara lain? Nah, maka dijawab ya di sini ya ini merupakan nusrah yang dibenarkan. Ya, jawaban ini menjelaskan tentang nusrah yang syar'iyah, yang syar'i, yang dibenarkan oleh syariat agama. Apa jawaban? Kita dengarkan jawabannya. La ba'sa bihi. Innama yuriduna bihil islah. Fa'amma ma yanfa' falam yunha an. Fa'amma ma yanfa' falam yunha anhu. Artinya, tidak apa-apa hukumnya. Karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan dan menolak mudarat. Sedangkan suatu yang bermanfaat tidaklah dilarang. Ya, tidaklah dilarang. Ah, ini berkaitan dengan nusroh yang dibenarkan. Ya, misalnya dengan yakni meruqyah dengan cara ruqyah, yaitu dengan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam misalnya. Nah, ini nusroh yang tepat, nusroh yang syar'i yang dibenarkan oleh agama. Tidak mengapa yang seperti ini, bahkan hal-hal yang bermanfaat atau jelas tujuan ada manfaat ya, ada manfaatnya, maka yang seperti ini dibenarkan. Yani tidaklah dilarang. Tidaklah dilarang yang seperti ini. Jadi sekali lagi, ini nusrah yang dibenarkan, yaitu dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran atau ruqyah dengan membaca ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan, la ba'sa bihi, innama yuriduna bihil islah, tidak mengapa yang seperti itu, karena yang diinginkan adalah kesembuhan ya dari orang yang terkena sihir itu sendiri. Fa'amma ma yanfa', adapun pengobatan yang memang jelas-jelas bermanfaat, yakni tidak berseberangan dengan akidah, tidak berseberangan dengan tauhid, ya jelas-jelas manfaatnya nyata betul, falam yunha'an, maka tidaklah dilarang. Nah, ini dia. Nah, ini berkaitan dengan nusrah yang kedua. Nusrah yang dibenarkan, nusrah yang dianjurkan, ya, yang sesuai dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misal ya, ketika Nabi dahulu terkena pengaruh sihir, tukang sihirnya dari Yahudi yang bernama Labid Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam. Nah, dialah yang menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sebenarnya sihir yang dikirim oleh Labid bin Al-A'sam kepada Nabi itu adalah sihir kualitas nomor 1. Ya, tujuannya adalah untuk membunuh Nabi. Jadi tujuan sihir itu sendiri dari Yahudi adalah untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tujuannya. Jadi memang orang Yahudi ini dengan memakai segala cara memakai segala cara untuk membunuh Nabi. Apapun itu mereka akan tempuh, ya sekalipun dengan sihir. Nah, jadi Labid bin Al-A'sam mengirim sihirnya itu ya untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu sihir ini dikirim kepada Nabi, maka kualitas dari sihir Labid ini dikurangi oleh Allah. Kualitasnya dikurangi. Kualitasnya dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika sihir ini terkena pada diri Nabi, Nabi itu hanya dihayalkan. Ya, jadi dampak sihirnya Labid bin Al-A'sam kepada Nabi adalah bahwa Nabi dihayalkan seolah-olah Nabi melakukan suatu dengan istrinya padahal tidak sama sekali. Padahal tidak sama sekali. Artinya sihirnya Labid bin Al-A'sam ini tidak mempengaruhi akal sehat Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak mempengaruhi hati Rasulullah SAW. Begitu ya. Dan yang ketiga, tidak berdampak pula pada muamalah beliau kepada para sahabat. Ya, jadi ini yang berkaitan dengan pengaruh dari sihirnya Labid bin Al-A'sam, hanyalah Nabi dihayalkan
dihayalkan melakukan suatu perbuatan dengan istri namun tidak melakukannya sama sekali. Nah, ini dampak sihir pada Nabi dijelaskan oleh para ulama sampai kurang lebih 6 bulan. Bayangkan, Nabi seperti itu selama kurang lebih 6 bulan, maka setelah itu turunlah 2 malaikat yang Allah utus kepada Nabi SAW, yakni 2 malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu berada di dekat kepala Nabi dan yang satunya lagi berada di dekat kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari malaikat tersebut bertanya, "Ma waja'ar rajul?" Ya, yakni apa yang menimpa Nabi? Ya, kenapa Nabi ini ya? Apa yang sedang ia rasakan? Apa yang sedang ia alami begitu ya? Maka malaikat yang ditanya menjawab, "Rajulun matbub ay mashur." Ia tengah disihir. Ia tengah disihir. Kemudian malaikat yang tadi bertanya kembali bertanya lagi, "Waman tabbah?" Waman saharahu. Yakni siapa yang menyihirnya kalau begitu? Siapa yang menyihir Nabi? Dijawab oleh malaikat, yakni Labid bin Al-A'sam Al-Yahud. Yaitu si Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Nah, kemudian baru Nabi dikabarkan oleh malaikat bahwa ya buhul-buhul ya atau media sihirnya Labid berupa buhul-buhul itu ditanam di sumur, di sebuah sumur begitu. Ditunjukkan sumurnya, kemudian Nabi SAW setelah itu memerintahkan di antara sahabat untuk pergi ke sumur tersebut mengecek ya, mengecek dan diperintahkan mereka untuk berusaha menemukan buhul-buhul ya, buhul-buhul yang merupakan media sihir dari Labid bin Al-A'sam. Lalu qadarullah ditemukan oleh para sahabat tentang buhul-buhul tersebut, lalu buhul-buhul itu dimusnahkan oleh para sahabat, maka sembuhlah Nabi SAW dari sihir tersebut. Jadi ini yang dialami oleh Nabi sendiri, bahwa Nabi SAW juga pernah tersihir oleh sihirnya Labid bin Al-A'sam, namun di balik itu semua ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antara hikmahnya, pertama, bahwa sihir itu merupakan perkara biasa saja sebenarnya, bukan yang luar biasa. Perlu diingat bahwa sihir adalah perkara biasa dan bukan luar biasa. Jadi artinya jangan dianggap oleh masyarakat, oleh umat Islam bahwa sihir itu wah hebat begitu. Oh, bagaimana apa namanya? Begini dan begitu sebagainya. Tidak seperti itu. Ya. Dia biasa-biasa saja. Pengaruh sihir itu biasa-biasa saja terhadap orang yang terkena kan gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa sihir itu dapat diobati. Sihir dapat diobati sama seperti penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, penyakit tubuh lainnya seperti luka atau apalah begitu, itu dapat diobati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat dimusnahkan bahkan. Artinya bahkan kalau media sihir itu dapat ditemukan segera, maka segera pula orang tersebut sembuh dari pengaruh sihir. Nah, jadi ini berkaitan dengan masalah sihir ini, jadi bukan perkara luar biasa karena Nabi sendiri terkena. Nabi sendiri terkena sihir tersebut tentunya dengan izin Allah. Semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan di balik itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antara hikmahnya juga adalah berlakunya nusrah yang syar'i, yaitu pengobatan yang dibenarkan, yaitu dengan cara meruqyah. Meruqyah orang yang sedang sakit terkena dampak sihir, itu diruqyah, dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an ya, atau doa-doa dari Nabi SAW. Jadi ini diantara hikmah mengapa Nabi tersihir sekali lagi, dan yakni bisa kita pastikan ya, bahwa satu daerah, satu wilayah, satu negeri yang masih terdapat di dalamnya tukang-tukang sihir, masih berkeliaran tukang-tukang sihir di dalamnya, maka ini menunjukkan bahwa negeri tersebut adalah negeri yang sangat memerlukan sekali dakwah tauhid. Negeri yang sangat butuh dengan dakwah tauhid sebagaimana negeri kita ini, bahwa di negeri kita ini masih banyak ya orang-orang yang memiliki kekuatan yakni
berkaitan dengan ilmu sihir kah atau yang semisalkah begitu ya. Nah, di antaranya tentu ilmu sihir. Ya, ilmu sihir ini. Maka wal'iyadzubillah ya, yakni wilayah atau daerah tersebut sangat membutuhkan dakwah tauhid. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi nusrah yang kedua adalah nusrah yang dibenarkan. Nah, kemudian kita lihat berikutnya lagi, dan diriwayatkan dari Al Hasan bahwa ia berkata, tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali seorang tukang sihir. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali seorang tukang sihir, nah ini kembali kepada nusrah yang pertama tadi, yaitu mengobati sihir dengan sihir lagi, gitu ya. Mengobati sihir dengan sihir lagi, yakni dicarilah tukang sihir yang hebat misalnya, yang dapat mengobati orang yang terkena sihir, ya membuang pengaruh-pengaruh sihir begitu, melalui tukang sihir pula. Ya inilah nusrah yang ghair syar'i, pengobatan yang tidak benar, yang tadi telah disinggung ya dalam hadis atau riwayat yang pertama oleh Nabi SAW, hiya min amal syaitan. Bahwa yang seperti ini termasuk dari perbuatan syaitan, kata Nabi SAW. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi di sini keterangan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, nusrah ialah penyembuhan seorang yang terkena sihir. Ya, nusrah adalah penyembuhan terhadap seorang yang terdampak sihir, ya, dan dikatakan caranya ada dua macam. Caranya ada dua macam. Yang pertama dengan menggunakan sihir pula. Nah, tadi yang saya katakan bahwa nusrah yang pertama, nusrah yang ghair syar'i, yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu yang menggunakan jasa tukang sihir yang lain begitu. Jadi ya sihir diupayakan hilang dengan sihir lainnya begitu kira-kira. Maka inilah yang terkena hadis Nabi SAW, iya min amal syaitan, bahwa yang seperti itu tergolong dari perbuatan syaitan, ya perbuatan yang tidak benar. Baik, yang pertama dijelaskan di sini, jelaskan ya. Yang pertama dari nusrah dengan menggunakan sihir pula, dan inilah yang termasuk perbuatan syaitan. Ya, ini yang dikatakan tadi di awal hadis bahwa hiya min amali asyaitan. Dan pendapat Al-Hasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam jenis ini. Karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan, ya, dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada syaitan dengan apa yang diinginkannya, sehingga dengan demikian perbuatan syaitan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir itu. Jadi inilah berkaitan dengan apa yang dilakukan pada dilakukan oleh sebagian orang begitu ya. Ya, wal'iyadzubillah, itu menggunakan jasa tukang sihir. Nah, ini ada, ini seperti ini ada, bahkan dicari kemanapun dicari tukang sihir yang hebat katanya. Oh, di sana di pulau sana, nah, itu didatangi. Bahkan ya diongkosi untuk pulang pergi misalnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh sebagian orang, mengobati dampak sihir dengan sihir pula, dan ini yang tidak benar ya. Kemudian yang kedua yaitu penyembuhan, dikatakan penyembuhan dengan menggunakan ruqyah. Ya, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan ruqyah. Itu ayat-ayat Al-Qur'an ya, seperti yakni Al-Ikhlas ya, Al-Falaq ya, An-Nas, kemudian ayat kursi, atau seluruh ayat Al-Qur'an yang dibaca misalnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka ini semua adalah yakni ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang dibenarkan ya, atau dikatakan obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya jaiz, ini boleh. Jadi inilah ya dua macam nusrah yang kita jelaskan di pagi hari ini. Ada nusrah yang ghair syar'i, yang tidak dibenarkan, yang menjurus kepada syirik, yang menggunakan jasa syaitan.
menggunakan bantuan dari syaitan, ya, sihir dihormati dengan sihir pula. Adapun nusyra yang kedua kebalikannya, yaitu nusyra yang yakni memakai murni obat-obatan atau doa-doa dari Nabi atau dengan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an terhadap ya orang yang terkena dampak dari sihir tersebut. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan nusyrah. Ya, nusyrah artinya seorang mengobati orang lain ya yang terkena sihir, apakah dengan ruqyah yang syar'iyyah atau ya dengan doa-doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun tadi telah disinggung yaitu ayat Al-Qur'an, dari ayat Al-Qur'an yang dibaca, ya, dan insya Allah hal-hal seperti ini akan berdampak, berpengaruh, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya pengaruh sihir itu akan hilang. Ya, akan hilang. Artinya yang seperti ini memang butuh waktu lah. Butuh waktu untuk menyembuhkannya, butuh waktu untuk menanganinya, butuh waktu untuk menghilangkan dampak sihir, ya. Nah, ini tentang ya nusyrah. Jadi sekali lagi bahwa nusyrah itu ada dua. Ya, ada yang dibenarkan oleh agama, ada yang tidak dibenarkan oleh agama. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, selesai sudah dari bab yang ke-27 tentang nusyrah, ya. Nah, di sini kita akan lihat bab berikutnya lagi tentang bab tatayyur. Itu bab mengenai ramal-meramal nasib. Nah, jadi berkaitan dengan hukum tatayyur, hukum ramal-meramal nasib, ya. Ramal-meramal nasib ala jahiliyah. Nah, kita akan lihat berkaitan dengan masalah ini, memang Syekh Muhammad tidak langsung menghukumi bahwa tatayyur itu adalah ya yakni haram dan mengarah kepada syirik, ya tentu yang tatayyur atau ramal-meramal nasib ala jahiliyah. Nah, ini masalahnya, ala orang-orang musyrikin, ala jahiliyah, maka ini yang tidak dibenarkan. Ya, ini yang tidak dibenarkan, ya. Contoh begini, berkaitan dengan yakni perakiran cuaca, ya, misalnya perakiran cuaca. Jadi orang-orang yang ahli dalam masalah cuaca telah memprediksi misalnya, atau telah memperkirakan bahwa besok misalnya akan hujan, atau dikatakan besok misalnya akan mendung, atau ya yang lain dari informasi yang disampaikan. Nah, atau misalnya juga dengan ilmu seorang dokter spesialis misalnya, dengan ilmu seorang dokter spesialis mengatakan bahwa pasien saya ini misalnya eh, akan mati, akan wafat beberapa hari lagi. Ya, beberapa hari lagi atau 3 hari, 2 hari, kurang lebih seperti itu. Namun jelas ini berdasarkan ilmu, ya, berdasarkan ilmu. Atau contohnya juga misalnya seorang ahli ekonomi misalnya memperkirakan akan begini, akan begitu, sebagainya. Ini tidak ada masalah seperti ini. Semuanya ini tidak ada masalah karena didukung oleh ilmu, didasari oleh ilmu. Ini permasalahan yang penting ini. Ya, segala sesuatu jika dilandasi oleh ilmu yang jelas, ilmu yang sesuai dengan situasi, sesuai dengan sesuai dengan keilmuan yang dimiliki oleh seorang, maka tidak ada masalah seorang memperkirakan begini, begitu, dan sebagainya, tidak ada masalah. Yang bermasalah itu meramal nasib. Ya, itu yang bermasalah. Meramal, yani sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak berlandaskan ilmu, sesuatu yang tidak berlandaskan yani akal sehat, yang tidak berlandaskan pengetahuan yang nyata, yang jelas begitu. Yani hanya sebuah ramalan saja, maka ini yang dilarang oleh agama kita. Jadi sekali lagi, ya, berkaitan dengan tatayyur di sini adalah tatayyur ala jahiliyah, ramal-meramal nasib ala jahiliyah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang tentang dalil-dalil yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala. Dalil yang pertama dari surat Al-A'raf. Dari surat Al-A'raf ayat 131. Nah, bagi jamaah yang
memiliki mushaf atau Al-Quran juga boleh dibuka, boleh dilihat ya. Dalil pertama dari surat Al-A'raf ayat 131 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun." Saya ulangi, "Ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun." Artinya, ketahuilah sungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi, apa saja yang menimpa mereka, apa saja yang mereka dapati dalam kehidupan mereka, maka tidak lepas dari yang namanya, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Rabbul Alamin, yakni ingin begini, ingin begitu, dan sebagainya, pasti akan terjadi jika Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan, ya telah menghendakinya, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah, iya. Ya. Jadi ini berkaitan dengan ayat yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan bahwa kesialan mereka itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena makhluk, bukan karena apa namanya, binatang ini, binatang itu, atau hewan ini, hewan itu, dan sebagainya. Bukan seperti itu. Jadi semuanya ini, apa yang dialami oleh manusia adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misal kan dahulu orang-orang musyrikin, orang-orang yakni kafirin di masa dahulu begitu ya, di masa dahulu mereka itu biasa lah ya, yakni menyandarkan ya kesialan itu kepada seorang misalnya. Ya contoh ya, Fir'aun misalnya, Fir'aun ya. Ketika Fir'aun ini dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana ini, bencana itu dan sebagainya, maka Fir'aun langsung menuduh, Fir'aun langsung menghukumi bahwa ya negeri Mesir mengalami hal-hal yang seperti ini, seperti itu, mengalami misalnya musibah ini, musibah itu begitu ya. Langsung mereka hukumi bahwa itu semua adalah karena keberadaan Nabi Musa dan Bani Israel. Ini keberadaan orang-orang saleh. Keberadaan orang-orang saleh di tengah-tengah mereka. Nah, ini tidak benar. Ini adalah anggapan mereka, keyakinan mereka, dan intinya seperti tidak dibenarkan karena jelas ya bahwa semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua musibah-musibah yang ada di alam semesta ini, yang terjadi di dunia atau yang di luarnya begitu, atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi ini berkaitan dengan ya keterangan dan bantahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir ayat ini Allah nyatakan walakinna aktsarahum la ya'lamun, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahuinya. Jelas Allah lah yang maha berkehendak, Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala yakni melakukan ini, melakukan itu atas yakni apa yang dikehendaki oleh Allah, dan semuanya tidak luput dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ayat ini menegaskan, menekankan bahwa ya kesialan mereka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, namun banyak dari antara manusia tidak paham. Tidak tahu bahwa itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya lagi, dalil dari surat Yasin ayat 19. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Artinya, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kalian itu adalah karena kalian sendiri.
apakah jika kalian diberi peringatan, ini kaum ya atau kamu ya, saya ulangi lagi, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, ini kamu mengancam kami, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ya, jadi ini berkaitan dengan yakni para utusan ya di masa dahulu yang menjelaskan bahwa kesialan atau kemalangan ya atau apa saja yang terjadi pada dasarnya adalah yakni karena perbuatan kalian sendiri. Contoh ya, contoh berkaitan dengan misalnya ya yang nyata betul deh, yakni adanya banjir di mana-mana misalnya, kan ini sebenarnya perbuatan manusia sendiri ya. Perbuatan manusia sendiri yakni menebangi hutan secara sembarangan misalnya, atau yakni yang dahulunya rawa-rawa atau sebagainya kok dibikin atau ya dijadikan sebagai perumahan misalnya ya, dan lain sebagainya lah. Ya buang sampah sembarangan sehingga drainase tidak lancar dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu terjadi banjir di mana-mana. Banjir di mana-mana, ya disalahkan adalah yang disalahkan justru adalah eh, takdir Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya suudzon kepada Rabbul Alamin, maka semuanya itu dikembalikan kepada manusia itu sendiri, kepada manusia itu sendiri. Atau misalnya dari perbuatan syirik. Dari perbuatan syirik manusia juga ya dapat mengakibatkan apa? Musibah ini, musibah itu. Ya orang-orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan ya hukuman di dunia berupa ini, berupa itu dan sebagainya. Nah, ini manusia nggak ingat ini. Manusia tidak tahu ini. Bahkan mereka melampaui batas ya. Mereka melampaui batas. Misalnya dengan sudah adanya bencana ini, bencana itu, musibah ini, musibah itu, justru mereka semakin gencar, semakin kuat ya, yakni perbuatan syiriknya yang mereka lakukan. Misalnya ya ketika datang musibah ini, musibah itu misalnya langsung mengatakan, oh ini kurang saji katanya. Oh ini yang kurang adalah tumbalnya atau yang semisal, maka ini tidak benar. Ini sudah menyimpang jauh. Ya sudah apa? Sudah menyimpang begitu ya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan berkaitan dengan makna tatayyur terlebih dahulu. Makna tatayyur ini sebelum kita masuk kepada dalil yang ketiga ya. Makna tatayyur yaitu diambil asal kata dari toyrun, bermakna burung. Nah, jadi orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin di masa dahulu ini, biasa mereka meramal nasib ya dengan menerbangkan burung. Misalnya kalau mereka melihat burung itu terbang ke arah barat, ke arah selatan misalnya, atau ke arah timur misalnya, maka mereka akan bersikap ya, optimis atau pesimis, begitu. Ya, bahkan mereka tidak jadi beraktivitas, mereka tidak jadi beraktivitas karena mereka meyakini, oh ini ada kesialan, oh ini ada begini nanti ini, oh begini begitu sebagainya. Nah inilah ya yang biasa kita lihat atau yang mungkin bisa kita lihat pada orang-orang di zaman sekarang sebagai warisan dari kesyirikan orang-orang terdahulu. Sebagai warisan ya, warisan dari kesyirikan orang-orang terdahulu, wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi ini yang mereka lakukan. Atau misal juga tatayur itu yang mereka lakukan juga dengan menggantungkan suatu di pohon misalnya atau di tempat-tempat yang lain, kemudian dilihat, oh ini kemana nih ya, mengarah begitu. Oh ini ada keberuntungan untuk atau kesialan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, mereka beranggap ada keberuntungan atau ada kesialan. Ya wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi ini yang bisa mereka lakukan berkaitan dengan meramal nasib. Yaitu meramal nasib ala jahiliyah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian kita lihat di sini, ya berkaitan dengan tatayur, ya kalau tatayur di zaman sekarang ini mungkin dengan teknologi ya, dengan kecanggihan teknologi di zaman sekarang, yaitu dengan ramal nasib ya, dengan aplikasinya misalnya, tinggal dilihat ya bagaimana nasib ya seorang misalnya, bagaimana jodohnya, bagaimana rezekinya dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang dengan aplikasi ya. Dengan adanya aplikasi, oh ternyata begini begini begini. Oh ternyata timbul begini begitu sebagainya. Nah, inilah ya kesyirikan yang jelas-jelas nyata di zaman sekarang kita ini dengan menggunakan alat komunikasi atau kecanggihan teknologi. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat kepada dalil yang ketiga ya, di mana Nabi SAW mengkritik ya, atau Nabi SAW yakni menolaklah apa saja yang diyakini oleh orang-orang musyrikin dahulu yang memang bertolak belakang dengan akidah, berseberangan dengan tauhid ya. Yani apa kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah? Nabi yang mulia SAW bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. Artinya tidak ada adwa, yaitu tidak ada penyebaran penyakit dengan sendirinya. Tidak ada tiarah, yaitu tidak ada ramal-ramal nasib ala jahiliyah. Wala hammah, dan tidak pula ada kesialan dengan burung hantu ya. Wala safara, dan tidak pula ada kesialan dengan bulan Safar. Nah, ini kita sekarang ini berada pada bulan Safar. Kita sekarang berada di bulan Safar ya, tanggal 24 ya, Safar 1445 Hijriyah. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang jahiliyah dahulu di bulan Safar ini tidak mau beraktivitas. Itu di antara dampaknya. Mereka meyakini bahwa bulan Safar itu bulan kesialan, bulan yang membawa sial begitu. Artinya mereka tidak mau beraktivitas di bulan Safar, takut sial. Nah, itulah kira-kira bahasanya seperti itu. Ya, takut mengalami kesialan. Ya, wallahu ta'ala. Baik. Ya, jadi kita lihat di sini yang pertama dulu ya. Nabi yang mulia SAW menegaskan kepada kita, la adwa. Tidak ada penyebaran penyakit dengan sendirinya. Artinya begini. Yakni tidak mungkin yang namanya virus atau bakteri atau yang semisalnya dengan sendirinya dia menyebar begitu di mana-mana misalnya. Ini seperti tidak benar. Kenapa? Karena semuanya ini yang ada di alam semesta ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu virus misalnya, maka itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan mereka tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan la adwa. Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya, enggak ada. Ya. Nah, walaupun seperti itu jelas kalau seorang misalnya berada di wilayah A ya, wilayah yang tengah terjangkit penyakit menular, wabah begitu, maka orang-orang yang ada di wilayah A itu tidak boleh masuk ke wilayah A. Atau mereka-mereka sudah berada di wilayah A tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar dari wilayah tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan yakni isolir apa namanya? Isolir ya. Yakni tidak boleh yakni sembarangan misalnya keluar dari wilayahnya karena dikhawatirkan, ditakutkan dapat menularkan penyakit pada ya orang-orang lain begitu. Maka Nabi mengatakan la adwa. Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya ya. Ya, tentu berbagai mungkin cara ya dipakai oleh orang di zaman sekarang ini untuk yakni tidaklah menularkan penyakit ya, tidak mau menularkan penyakit. Apakah misalnya dengan ya kalau sedang kurang sehat ya di rumah saja, atau kalaupun terpaksa dengan masker misalnya, atau misalnya juga kita lihat di rumah sakit itu ada ruang isolasi ya untuk sebagian pasien itu berada di ruang isolasi untuk tidak
tertularkan kepada orang lain, karena memang ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala terjadinya, dan tidak mungkin keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penyebaran penyakit dengan sendirinya, ya, kecuali jelas semuanya itu atas izin Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, ya, maka tidak akan terjadi. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, ya, bahwa penyakit-penyakit tertentu misalnya seperti taun di masa dahulu, ada wabah ini wabah itu di masa dahulu, lalu tersebar, maka ya, maka tersebar, maka semuanya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama ini. Kemudian yang kedua, Nabi tegaskan wala tiyarata. Nah, ini dia. Dan tidak ada ramal-meramal nasib ala jahiliyah. Nabi sudah tolak. Nabi sudah kritik yang seperti ini. Nabi sudah nyatakan la tiyarah, ya, wala tiyarata. Tidak ada ramal-meramal nasib ala jahiliyah. Apakah dengan cara-cara orang di zaman dahulu, ataukah di zaman sekarang dengan aplikasinya misalnya, dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini, ya, ini tidak dibenarkan. Ya, sekali lagi tidak boleh seorang meramal nasib, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Apakah tadi dengan cara menerbangkan burung, atau menggantungkan suatu di pohon yang mengarah kemana begitu, atau ya ini dengan cara dikocok, ya, dan sebagainya untuk meramal nasib, dan cara-cara lainnya lah. Intinya banyak cara, ya, dari masa dahulu sampai zaman sekarang kita ini, banyak sekali cara-cara orang-orang atau sebagian orang-orang itu untuk melakukan ramalan nasib. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini adalah jelas mengarah kepada syirik seperti ini. Mengarah kepada syirik yang seperti ini, syirik besar seperti ini. Percaya, ya, percaya kepada dukun, percaya kepada tukang ramal, percaya kepada orang pintar misalnya, ya, bertanya dan percaya, maka mendapatkan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi jelaskan, man ata arrafan aw kahinan fa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, wa fi riwayah lam tuqbala salat arba'ina yauman. Ya, dalam hadis yang mulia ini Nabi jelaskan bahwa barang siapa datang kepada dukun atau tukang ramal, bertanya dan percaya, lihat percaya, dan ucapan si dukun atau paranormal, maka sungguh ia telah kufur kepada Al-Quran, atau sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukan aktivitas juga, yakni melakukan, ya, kebaikan-kebaikan, dan tidak, ya, percayalah dengan hal-hal yang mengandung kesyirikan seperti tiarah, ramal-meramal nasib ala jahiliyah. Kemudian yang berikutnya lagi wala hammata, dan tidak pula dari, yakni hammah, yakni hammah, yakni berkaitan dengan apa namanya, burung hantu, ya, hammah. Ya, sebagian orang percaya dengan adanya kesialan dengan burung hantu, atau dengan burung gagak misalnya, atau yang lainnya lah. Intinya tidak dibenarkan hal-hal seperti ini, ya, dan ini jelas mengarah kepada syirik, mengarah kepada kesyirikan. Jadi mungkin begini, sebagian orang misalnya, ya, melihat, oh, kupu-kupu masuk ke rumah, oh, ini akan ada keberuntungan. Nah, ini juga termasuk dari kesyirikan seperti ini. Ya, atau misalnya mendengar suara-suara tertentu dan diyakini ada kesialan misalnya, maka ini pun jelas mengarah kepada syirik, ya, mengarah kepada kesyirikan, wal'iyadzubillah. Atau melihat suatu, atau mendengar suatu, atau mengetahui suatu dan diyakini ada suatu di balik itu, seperti keberuntungan atau kesialan atau yang semisalnya, maka ini semua adalah syirik. Seperti ini adalah syirik, ya, tidak benar. Jadi apa hubungannya misalnya? Apa hubungannya antara burung misalnya, atau antara sesuatu yang dilihat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Apa hubungannya?
Tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada hubungan yang sama sekali. Ya, maka Nabi menolak ini semua, dan yang terakhir Nabi tolak adalah wala safara, dan tidak pula ada kesialan pada bulan Safar, kata Nabi. Tidak ada kesialan pada bulan Safar. Nah, inilah berkaitan dengan yakni keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menolak semua perbuatan-perbuatan ala jahiliyah seperti ini. Di mana orang-orang jahiliyah di masa dahulu percaya betul, pertama, bahwa penyakit atau virus atau yang semisalnya itu menular dengan sendirinya, bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga percaya dengan ramal-meramal nasib ala mereka, kan begitu. Kemudian juga dengan burung-burung tertentu, mereka percaya dengan adanya kebaikan atau kesialan dengan burung-burung tertentu. Dan yang terakhir, mereka juga percaya dengan kesialan yang ada pada bulan Safar. Nah, ketahui ya, bahwa seluruh hari-hari dalam pandangan agama kita ini baik. Tidak ada yang buruk. Seluruh hari-hari, seluruh bulan-bulan adalah baik semuanya. Tidak ada bulan yang mengandung kesialan atau hari yang mengandung kesialan, tidak ada. Sama sekali. Bahkan di antara hari-hari memiliki keutamaan dari yang lain. Seperti hari raya, hari Jumat ya dalam sepekan, atau hari raya Idul Fitri, Idul Adha dalam setahun, ataupun hari-hari atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, atau seluruh hari-hari pada bulan Ramadan adalah hari-hari mubarak, hari-hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu kita fahami, bahwa dalam agama kita ini bahwa seluruh hari-hari sama saja. Ya, bahkan di antara hari-hari itu memiliki keutamaan. Nah, ini kan tidak. Kalau di negeri kita ini ingin mengadakan suatu acara ya, ingin mengadakan suatu acara itu akan dilihat terlebih dahulu. Akan ya melihat terlebih dahulu mana hari baik gitu katanya. Mana hari baik, padahal semua hari baik pada dasarnya. Mana hari yang tidak baik, kok ada hari yang tidak baik. Ya, ini dari mana ya? Seperti kalau bukan dari jahiliyah. Dari urusan orang-orang jahiliyah, wal'iyadzubillah. Rasulullah salamata wal afiyah. Jadi sekali lagi, Nabi menolak semuanya ini. Nabi katakan sekali lagi, la adwa, wala tiyarata, wala hammata, wala safara, kata Nabi. Jadi tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya, kata Nabi. Tidak ada ramal-meramal nasib ala jahiliyah. Tidak ada kesialan dengan melalui burung tertentu. Dan tidak pula ada kesialan dengan bulan Safar. Maka Nabi SAW tolak ini semua, dan Nabi beraktivitas tetap pada bulan Safar. Sama seperti bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain. Tidak ada pengaruh ya dari apa yang dilakukan oleh atau diucapkan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi masa dahulu begitu. Baik. Kemudian ditambahkan lagi di sini oleh Nabi yang mulia dalam riwayat Muslim, la nau'a wala ghula. La nau'a wala ghula. Ya. Yakni tidak ada kesialan dengan bintang tertentu, tidak ada. Nabi sudah nyatakan tidak ada kesialan dengan bintang-bintang tertentu, tidak ada. Ya. Wala ghula, dan tidak pula ada kesialan lewat hantu. Enggak ada seperti itu. Jadi Nabi sudah tegaskan seperti ini, Nabi sudah bantah yang seperti ini, ya, tidak ada kesialan melalui bintang-bintang. Nah, coba kita lihat ya, sebagian orang justru percaya itu, dengan bintang ini, bintang itu, ya, akan ada kebaikan, akan ada kesialan, keberuntungan, dan seterusnya dengan bintang ini, bintang itu. Atau ketika ditanya, ya, melalui aplikasi misalnya, Anda lahir bulan apa misalnya, dijawab, saya lahir bulan Agustus misalnya ya. Maka dikatakan, oh bintang Anda adalah bintang Leo misalnya. Sehingga rezeki Anda begini, jodoh Anda begini, ya. Hari Anda hari ini begini, begini, dan lain sebagainya. Seperti itu tidak boleh. Seperti itu tidak benar. Seperti ini adalah tidak benar, dan ini adalah syirik. Ini seperti ini adalah kesyirikan. Jelas. Ya, ini suatu penyimpangan dalam bidang akidah, dan dinyatakan sebagai kesyirikan, wal'iyadzubillah, syirik besar bahkan. Syirik besar. Yang seperti ini adalah syirik besar. Kemudian yang terakhir Nabi mengatakan wala ghula, dan tidak pula ada
kesialan lewat hantu, nggak ada ini. Ya, ya hantu di sini juga kita juga nggak paham di sini apa makna hantu di sini. Apakah semacam gondorwo misalnya, ya atau jenis dari jin yang lain? Wallahu taala alam. Maka tidak boleh ya ini percaya dengan hal-hal seperti ini. Tidak dibenarkan yakin dengan hal-hal seperti ini. Kita hanya percaya kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang dapat yakni merubah nasib satu kaum, Allah yang dapat menentukan keadaan satu kaum dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala yang kita percayai, kita imani bahkan. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya. Yakni riwayat yang berikutnya lagi. Yang kelima sekarang, yaitu Nabi dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi yang mulia sallallahu bersabda apa? Kata sahabat Anas, la adwa wa la tiyarata wa yujibu lil fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al kalimatu thayyibah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la adwa. Ya, tadi sudah kita jelaskan, tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Wala tiyarata. Dan tidak pula ada ramal-meramal nasib ala jahiliyah. Wa yu'jibunil fa'lu. Dan yang sangat saya kagumi adalah al-fa'l. Apa al-fa'l? Yakni sikap optimis, ya, sikap optimis. Yaitu para sahabat bertanya, wa mal fa'lu? Apa itu al-fa'lu hai Rasul? Nabi katakan al-kalimah at-tayyibah. Yaitu yakni kalimat atau kata yang baik, ya, yang baik menurut agama. Baik. Para jamaah ini mengenai Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini terlebih dahulu ya. Nanti ada doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menghindarkan kita dari yakni kesyirikan yang tadi telah dijelaskan. Baik. Kemudian kita lihat lagi di sini keterangan dari Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, tiarah disebut-sebut di hadapan Rasulullah SAW. Maka beliau pun bersabda, yang paling baik adalah al-fa'al. Ya. Yang paling baik adalah al-fa'al dan tiarah tersebut tidak boleh menggagalkan. Dan tiarah tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Apabila salah seorang di antara kalian melihat suatu yang tidak diinginkannya, maka hendaklah berdoa. Nah, di sini Nabi kasih solusi. Kalau seorang melihat suatu yang dia tidak senang, ya, melihat suatu yang tidak disenangi, atau mendengar suatu yang tidak disenangi, atau mengetahui suatu yang tidak disenangi, maka hendaknya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan. Nah, ini minta apa? Minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Kita dengarkan di sini doa dari Nabi. Doa tersebut adalah Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u sayyi'ati illa ant wa la haula wa la quwwata illa bik. Ya. Artinya, ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak yang tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau. Dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau. Jadi inilah doa yang bagus sekali yang bisa kita baca juga dalam kehidupan sehari-hari kalau kita merasa ya ada sesuatu di hati, ya ada sesuatu di hati begitu, kemudian kita baru saja melihatnya, mendengarnya, mengetahuinya, dan kita tidak suka dengan hal seperti itu, maka baca doa seperti ini. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bil la haula wa la quwwata illa bik, ya. Ya Allah, sekali lagi, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau. Dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau, ya Allah. Jadi inilah doa yang bisa kita ucapkan. Nanti juga ada lagi doa yang lain ya dari Nabi yang kita akan ambil lagi di sini nanti. Kita akan ingatkan di sini ya. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita ingat ini. Berkaitan dengan yakni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita melihat sesuatu yang kita tidak senangi, ya, atau melihat sesuatu yang kita tidak senangi, ya, atau
yakni langsung mendengarnya, melihatnya, maka segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi. Baik. Kemudian ada riwayat lagi dari sahabat Ibnu Mas'ud, dari Abu Dawud, dari riwayat Imam Abu Dawud, di mana ya sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini secara marfu, artinya ucapan ini berasal dari Nabi sebenarnya. Berasal dari Nabi, namun langsung disampaikan oleh sahabat ya Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Radhiyallahu taala an, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa walakinnallaha yudhibu bitawakkuli. Ya. Beliau mengatakan at-tiyar adalah syirik. Ini secara marfu artinya yang berucap sebenarnya adalah Nabi sebenarnya. Dalam hadis dikatakan bahwa tiyar adalah syirik, tiara adalah syirik, tiara adalah syirik. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain sampai 3 kali Nabi menyebutkan bahwa ramal-meramal nasib ala jahili adalah syirik, ramal meramal nasib ala jahili syirik, begitu. Ya, ini yang dinyatakan di sini, tegaskan. Wa ma minna illa, dan tiada seorang pun di antara kami kecuali ya yang telah terjadi dalam hatinya suatu dari hal ini. Hanya saja, walakin Allah, hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal. Ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara apa? Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Rabbul Alamin, dan tidak memiliki yakni keyakinan macam-macam. Ya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah berkaitan dengan at-tawakkul. Jadi tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah adanya ikhtiar. Begitu ya. Itu tawakal namanya. Contoh. Ya, ini seorang punya kendaraan lalu diparkirkan. Ya, di parkiran begitu. Nah, kemudian kendaraannya ini dikunci ganda misalnya, atau dipasangi alarm atau apa sajalah, pokoknya demi keamanan atau untuk keamanan. Maka orang ini disebut orang yang bertawakal. Ya, bertawakal. Ini benar. Contoh yang tidak benar kalau kebalikannya tentunya. Ya, ini punya kendaraan namun tidak di kunci ganda misalnya, atau tidak disengaja tidak, yakni apa namanya dikunci misalnya, atau bahkan tidak memiliki kunci ganda dan membiarkan ya seperti itu saja diparkir misalnya, maka itu tidak benar. Seperti tidak dibenarkan. Jadi sekali lagi bahwa tawakal itu adalah yakni berserah diri kepada Allah setelah adanya ikhtiar yang benar. Itu namanya tawakal. Tapi kalau hanya langsung berserah diri kepada Allah tanpa adanya yakni berserah diri kepada Allah tanpa adanya ikhtiar, maka ini bukan tawakal. Ya, ini bukanlah tawakal namanya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini ya, hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dengan dinyatakan sahih, dan kalimat terakhir tersebut dijadikannya sebagai ucapan dari Ibnu Mas'ud. Yaitu apa ucapan apa? Walakinna wa ma minna illa. Wa ma minna illa walakin Allah yudhibu bitawakkul. Yaitu tiada seorang pun di antara kita kecuali ya mungkin berkata seperti itu ya, atau melakukannya dahulu, namun Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan cara tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat di sini ya. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Amr ya, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengurungkan hajatnya, kepentingannya karena tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Nauzubillah. Jadi orang-orang di zaman dahulu, orang jahiliyah, gara-gara ya mengundi nasib atau meramal nasib ala mereka, maka mereka tidak jadi beraktivitas, tidak mau beraktivitas bahkan, dan memilih untuk diam saja, begitu ya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai seperti ini orang-orang dahulu. Ya, bersikap seperti itu sampai tidak mau beraktivitas, tidak mau berjual beli, tidak mau menikah misalnya, atau tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, dikarenakan apa? Dikarenakan telah memiliki keyakinan
menyimpang ini. Ya, telah memiliki penyakit, telah memiliki keyakinan yang rusak, telah memiliki keyakinan yang mengarah kepada syirik. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat bertanya lagi di sini, kita lihat para sahabat bertanya, lalu apakah sebagai tebusannya wahai Rasul? Nabi menjawab supaya dia mengucapkan yakni doa Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Nah, ini juga doa yang tadi sudah disyaratkan boleh berdoa yang pertama tadi atau yang kedua ini yaitu Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu dan tiada kesialan kecuali kesialan darimu dan tiada Tuhan yang berhak diibadah dengan benar kecuali Engkau. Nah, ini boleh seorang berdoa seperti ini juga. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuka. Jadi tidak boleh ya langsung minta misalnya perlindungan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibenarkan. Ya tidak dibenarkan yang seperti ini. Nah, kemudian kita lihat keterangan yang terakhir di sini. Imam Ahmad meriwayatkan pula hadis dari Fadl bin Al-Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai mereka. Apa kata? Yakni Fadl bin Al-Abbas, innamat tiyaratu ma amdak aw raddaka. Ya, jadi dikatakan di sini sungguhnya tiarah itu ialah yang menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niat dari keperluanmu. Jadi dengan gara-gara tiarah atau meramal nasib ala jahiliyah ini, seorang itu yang tadinya mau beraktivitas maka malah tidak mau. Mau melakukan perbuatan A, B, C, D, akhirnya gagal. Misalnya. Tidak jadilah. Karena apa? Karena tadi unsur tiarah tadi. Ya, meramal nasib ala jahiliyah. Ala jahiliyah. Wal'iyadzubillah. Rasulullah salamata wal afiyah. Jadi sekali lagi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan ya. Sekali lagi tidak dibenarkan jika seorang muslim ya masih percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal sehat, tidak dibenarkan pula oleh ilmu pengetahuan ya, tidak dibenarkan oleh yakni akidah Islam atau tauhid misalnya. Nah, ini yang perlu kita luruskan di sini, yang perlu kita tegaskan lagi adalah sekali lagi tidak boleh seorang yaitu sekali lagi memiliki keyakinan yang rusak seperti ini, seperti meramal nasib ala jahiliyah, seperti yang tadi telah dijelaskan dari awal sampai akhir, apakah langsung dengan perbuatan seperti dahulu ya, atau dengan teknologi di zaman sekarang dengan aplikasi ya seorang dapat meramal nasibnya begitu, maka seperti ini adalah perbuatan syirik besar dan pelakunya yakni terancam ya, pelakunya terancam keluar dari agama Islam waliyadzubillah, dan sudah pasti bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa yang dilakukannya adalah mengarah kepada syirik besar misalnya. Mengarah kepada syirik besar. Nah, jadi inilah berkaitan dengan at-tatayyur dan sebelumnya berkaitan dengan nusrah gitu ya. Nusrah dengan tatayyur. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dari para jamaah berkaitan dengan dua bab yang kita jelaskan di pagi hari ini, bab tatayyur dan sebelumnya bab tentang nusrah. Nah, dipersilakan kepada pembawa acara untuk mengarahkan jamaah dalam bersoal jawab. Nah, silakan. Baik, Ustaz. Jazakallah khair untuk materinya. Baik, sudah ada pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Saya pernah mendengar tausiah bahwa dosa ria dihukumi dengan kesyirikan lebih berat daripada dosa-dosa besar seperti membunuh, zina, dan sebagainya. Dalilnya adalah surat Maryam ayat 48. Mengapa dosa ria dihukumi begitu berat dan disamakan dengan syirik Ustadz? Jazakallah khair. Ya, yang jelas ria itu termasuk syirik kecil.
Jadi para ulama telah menegaskan riya ya atau sum'ah atau yang semisalnya itu merupakan syirik kecil. Sebagaimana Allah berfirman ya keumuman ayat yang mulia, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni siapa yang berbuat syirik kepadanya. Yani dalam artian yakni wafatnya belum sempat bertaubat. Tapi kalau sudah bertaubat ya sudah alhamdulillah. Akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala jika betul-betul taubatan nasuha begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa riya merupakan syirik kecil dan amalan yang disertakan dengan riya akan terhapus dan tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkaitan dengan masalah riya yang merupakan syirik kecil. Sebagaimana tadi dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah tidak akan mengampuni siapa yang berbuat syirik kepadanya, dalam artian sekali lagi tidak bertaubat kepada Allah sebelum wafatnya. Jadi wafat membawa dosa syirik tersebut dan Allah akan mengampuni dosa lain selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki. Nah, jelas betul bahwa syirik kecil semacam riya atau yang semisal itu lebih besar dari dosa-dosa besar yang lain. Dari dosa-dosa besar yang lain ya. Jadi ini menyangkut haknya Rabbul Alamin. Menyangkut haknya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seorang berbuat syirik seperti riya tadi. Makanya Allah menegaskan lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Lain asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik, maka gugurlah pahala amalmu dan engkau tergolong nanti di akhirat seperti tergolong dari orang-orang yang rugi kata Allah Subhanahu wa taala wal iyadzubillah. Jadi ini yang perlu kita tanamkan di sini pada anak-anak kita terlebih dan juga kepada diri kita untuk yang senantiasa ikhlas dalam semua bentuk amal ibadah, ikhlas dalam semua kebaikan-kebaikan ya dan tidak ada unsur riya ataupun yang semisalnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga telah kita jelaskan dahulu tips ya agar kita terhindar dari riya. Tips yang pertama adalah bahwa kita ini hambanya siapa? Hambanya Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba manusia. Jadi nggak butuh kita penghargaan, penghormatan dari manusia, nggak butuh kita sebenarnya. Kita hanya butuh dari Rabbul Alamin, kan begitu. Ya, yang kedua, bahwa kita tahu bahwa orang yang berbuat syirik maka terancam ya pahala dari amalnya akan hapus dan tergolong nanti di akhirat dari orang-orang yang rugi ya, orang-orang yang rugi wal iyadzubillah, dan juga hukuman-hukuman lainnya akan didapat bagi mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah syirik kecil, apakah syirik kecil atau ya apalagi syirik besar ya, wal iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi sekali lagi berkaitan dengan riya itu merupakan syirik kecil, termasuk dari syirik kecil. Nah, namun syirik kecil ini yang sangat dikhawatirkan ternyata oleh Rasulullah SAW terhadap umat Islam. Kenapa? Karena syirik kecil seperti riya ini bisa menjangkiti hati siapa saja dari umat Islam, baik itu orang awamnya ataupun ulamanya, bisa saja terkena ya, ulama itu terkena apa? Terkena dari riya kan begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa riya merupakan syirik kecil dan kita harus berhati-hati darinya. Berhati-hati dari syirik kecil ini. Makanya Nabi memberikan doa yang bagus sekali dari yang bisa kita ucapkan setiap hari. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui, syirik besar maknanya, dan aku pun minta ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Syirik kecil maknanya begitu. Jadi kita berdoa kepada Allah, setiap hari berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, kemudian juga kita terus belajar ilmu tauhid ini, lalu kita amalkan. Kita amalkan. Jadi jangan sampai kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari bahwa syirik tersebut telah menghapus pahala dari amal kita. Ya kan gitu ya. Nah, ini kan sangat disayangkan, apalagi nanti di akhirat. Ya, di akhirat tentunya kita akan rugi. Ya, akan
hapus semua dari amal-amal yang kita kerjakan, tidak berpahala sama sekali misalnya, kan dikarenakan karena syirik ya kecil tadi atau riya tadi. Ya. Dan Nabi menegaskan dalam hadis, akhwafu ma akhafu alaikum indi minal masih dajjal asyirkul khafi, rajulun yusalli fayuzayyin salata lima yara min nadhari rajul ilaih. Yang sangat saya khawatirkan bagi kalian umat Islam, lebih kekhawatiran dari fitnahnya Dajjal adalah syirik tersembunyi, syirik kecil maknanya. Yaitu seorang, kata Nabi, ini diberikan contoh langsung dari Nabi, seorang yang mengerjakan sholat, lalu dia bagus-baguskan sholatnya, lantaran ada orang lain yang melihatnya. Nah ini kan sangat berbahaya ya. Contohnya juga, contoh lagi deh. Selfie misalnya, selfie ya. Misalnya seorang tengah berada di Masjidil Haram, ya ketika berdoa misalnya, latar belakangnya Ka'bah, kemudian minta tolong kepada orang untuk diambilkan foto, seolah-olah dia sedang berdoa, padahal nggak berdoa, padahal tidak berdoa, dia tengah mendustakan diri sendiri, dengan latar belakang Ka'bah, lalu dia angkat kedua tangannya, dan ada orang lain yang mengambil foto baginya, seolah-olah dia sedang khusyuk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak seperti itu. Nah, ini berbahaya sekali. Di zaman sekarang ini banyak media-media itu atau kemajuan teknologi yang dapat mempengaruhi hati seorang hamba yang tadinya ikhlas menjadi tidak ikhlas. Yang tadinya ya murni ya, tidak ada riya, kemudian kok timbul riya misalnya. Nah, ini perlu kita waspadai, jangan sampai kita masuk kepada hal-hal seperti ini yang ternyata merugikan diri kita sendiri. Rugi kita. Sudah beramal, sudah berbuat A, B, C, D, dan sebagainya, namun tidak ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini rugi seperti ini. Ya, wallahu taala alam. Jadi sekali lagi perlu diperhatikan masalah riya ya. Masalah apa? Riya, dan ini nanti akan ada pembahasan khusus bab tentang riya. Bab tentang apa? Riya ya, insyaallah taala. Baik, silakan ada yang lain. Baik, Ustaz. Baik, kakak-kakak yang mau bertanya bisa bertanya langsung, bisa raise hand. Baik, Ustaz. Terkait dengan bab pertama mengenai pengobatan terhadap syirik dengan menggunakan media setan atau jin. Baik, terkait dengan ini dikategorikan itu adalah syirik. Apakah ini syirik besar atau syirik kecil, Ustaz? Dan Iya, syirik kemudian besar seperti ini, jelas. Seperti syirik besar. Jadi menggunakan baik, jasa syaitan, menggunakan jasa tukang sihir, yang mana tukang sihir juga bermuamalah dengan syaitan dari golongan jin gitu ya. Jadi berusaha dihilangkan penyakit sihir dengan sihir pula, maka Nabi sudah tegaskan ya, hadza min amal syaitan. Ini tergolong dari perbuatan syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang mengobati orang yang terkena sihir atau mungkin juga kemasukan jin dengan yakni jasa tukang sihir lagi atau yang semisal begitu. Ini harus mengarah kepada ruqyah syar'iyyah. Diruqyah ya dengan ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis atau doa-doa dari Nabi SAW yang insyaallah semuanya bermanfaat. Semuanya akan bermanfaat ya biidznillah. Namun yang jelas yang terpenting bagi kita adalah sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita hendaknya ya, memproteksi diri kita sendiri, melindungi diri kita sendiri dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh ya, misalnya setiap hari ya kita baca zikir pagi sore, atau misalnya juga di pagi hari kalau ada ini kita makan 7 butir kurma dari Madinah misalnya, atau yang ketiga banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Baqarah di rumah ya. Karena membaca Al-Baqarah di rumah ini sangat besar manfaatnya. Nabi katakan dalam hadis ya, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdhaha baraka wa tarka hasara wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah oleh kalian Al-Baqarah di rumah, karena membacanya akan mendapatkan keberkahan ya, dan meninggalkan akan mendapatkan kerugian, dan rumah
yang dibacakan Al-Baqarah tidak akan dapat ditembus oleh tukang sihir. Tidak akan dapat ditembus oleh tukang sihir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi inilah berkaitan dengan keutamaan dari membaca Al-Quran, di antaranya Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Nah, jadi yang terpenting bagi kita adalah berusaha, ya, menangkal hal-hal yang seperti tadi. Dan kalau sudah terjadi, ya itu harus diobati dengan cara tadi diruqyah, dengan cara diruqyah, ya, wallahu taala alam. Jadi bukan dengan sihir, ya diobati dengan sihir lagi, ya, nggak bisa seperti itu. Jadi harus dengan diruqyah, ya, wallahu taala alam. Nah, silakan yang lain. Baik, Ustaz. Baik, ada Kak Riza yang sudah resen. Silakan Kak Riza, mic-nya bisa diaktifkan dan bertanya langsung. Ya, syukran Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, izin bertanya nih, Ustaz. Jadi kalau di dalam bidang arsitektur, Ustaz, ya, itu ada kalanya seorang arsitek itu menghadapi klien yang ada permintaan mengikuti ukuran-ukuran tertentu atau arah-arah tertentu. Karena kliennya itu dia meyakini gitu, Ustaz. Jadi dia meminta supaya misalkan rumah itu harus menghadap ke timur misalnya. Apa namanya? Karena keyakinan dia, bukan keyakinan si arsitek. Nah, begitu juga misalkan ukuran pintu itu harus sekian. Nah, arsiteknya tidak meyakini itu, Ustaz. Tapi ya karena itu sudah request dari kliennya, maka ya diikuti saja gitu. Ini kira-kira bagaimana hukumnya buat si arsitek, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, yang seperti tidak ada masalah, ya. Artinya yang penting si arsitek ini tidak meyakini apa yang diyakini oleh klien tadi, kan begitu. Justru si arsitek ini juga berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang aneh-aneh tadi itu misalnya, ya. Kemudian si arsitek juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang buruk, kan begitu. Nah, ini yang perlu difahami di sini, atau yang perlu ada pada seorang arsitek, ya, seperti itu kurang lebih. Jadi tetap dia bermuamalah baik dengan kliennya itu, dan tentunya tidak meyakini apa yang dia yakini, ya, dan juga mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang aneh-aneh gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Insya Allah akan selamat dan tidak ada masalah seperti ini. Wallahu taala alam. Baik, Baik, Ustaz. Ustaz. Ya, Baik, tapi Ustaz. mungkin kalau bisa, ya, kalau bisa diberikan penjelasan secara logika bahwa apa yang dikehendaki oleh klien itu tidak baik secara logika, mungkin kita bisa sampaikan secara logika, barangkali, ya, mudah-mudahan diterima begitu. Mudah-mudahan diterima. Kalau nggak diterima, ya udah biarin aja, itu kan urusan dia. Dan kita tetap menjalankan apa yang sudah menjadi prosedur lah, kurang lebih seperti itu. Ya terserah dia lah, itu keyakinan dia. Yang penting kita tidak meyakini apa yang dia yakini, ya. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kawan-kawan arsitek yang mungkin ikut menyimak kajian hari ini. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Terkait dengan Sebentar, contoh mungkin, ya. ya, contoh ini barangkali saya masih ingat ini. Ada di antara orang cerita begini, ini di zaman dulu, ya. Misalnya ada seorang anak, ya, ini kok sakit terus katanya. Nggak sembuh-sembuh penyakitnya, terus datang ke dukun. Kata dukun, oh ini posisi rumah salah katanya. Posisi rumah salah. Nah, karena orang di kampung itu rumahnya panggung gitu, ya. Itu orang sekampung ikut gotong itu rumah untuk
katanya membenarkan posisi. Ya, jadi karena rumahnya panggung gitu, itu tinggal diangkat oleh orang-orang, diangkat oleh orang sekampung begitu, lalu dirubah arah rumah itu, dirubah arah rumah tersebut. Ya, kemudian potong kerbau, ya kan, masak ini, masak itu, dan lain sebagainya. Nah, ini kan keyakinan mereka itu. Ini keyakinan mereka yang seperti itu. Bahkan ganti nama, sempat ganti nama lagi. Ya, ganti nama agar tidak sakit misalnya dan lain sebagainya. Ini aneh-aneh saja. Banyak hal yang menurut pandangan agama ini hal-hal yang aneh, bahkan juga tidak masuk logika sehat misalnya, dan secara ilmu pengetahuan juga tidak dibenarkan misalnya. Itulah keyakinan seperti itu. Nah, itulah ini karena masyarakat tidak mengerti tauhid ya, tidak paham akidah, nah, itulah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi. Ya, wallahu taala. Nah, silakan. Saya Ustaz, terkait dengan hal-hal ini kan masuk ke dalam dosa besar, syirik. Iya, syirik akbar. Nah, eh, jika kalau hal ini pernah terjadi di masa lampau, lalu apa yang harus dilakukan bagi yang pelakunya ini, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Tolong diulangi lagi tadi gimana? Kalau terjadi di masa lampau oleh orang terdahulu gitu. Iya, orang misalkan zaman dulu sekolah misalkan Oh ya. suka baca majalah, kemudian lihat-lihat zodiak dan lain-lainnya gitu. Nah, ini kan sudah lampau, Ustaz. Baik, Eh, baik, baik. Bagaimana untuk yang sekarang ya, Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya, tentunya kalau dilakukan dahulu karena keawaman, karena ketidaktahuan, cukup kita beristighfar saja. Kita mohon ampun saja kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebodohan kita dahulu, kan begitu. Nah, jadi yang sekarang ini kita harus dengan ilmu. Melakukan sesuatu itu dengan ilmu. Wajib berilmu karena untuk belajar ilmu tauhid saja Allah perintahkan kita untuk mempelajari ilmu tauhid. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu tentang tauhid, tentang kalimat la ilaha illallah. Begitu. Jadi kita wajib belajar ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid inilah kita bisa memahami, oh, ternyata yang dilakukan dahulu syirik. Oh, yang dahulu itu mengarah kepada ini itu gitu ya. Tahayul, khurafat dan lain sebagainya misalnya. Itulah pentingnya kita belajar ilmu agar kebodohan yang ada pada diri kita hilang, kebodohan yang ada pada keluarga juga hilang, sehingga kita berjalan di atas ilmu ya. Berjalan mengarungi kehidupan ini di atas ilmu, ilmu tauhid, ilmu akidah kan gitu. Ya, ilmu ibadah ya dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kita eh, terus ya tingkatkan, belajar ilmu tauhid dan akidah agar kehidupan kita ini lebih bermakna dan bisa kita lebih memperbaiki kualitas ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ikhlas itu memang sulit ya. Dan dengan ilmu ini kita bisa memperbaiki kualitas ikhlas kita. Semakin ya kita mempelajari ilmu tauhid, semakin faham kita dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin baik pula lah kualitas ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Nah, jadi begitu. Jadi wajib kita terus-menerus ya, untuk mempelajari ilmu yang mulia ini, ilmu tauhid ini. Makanya kebaikan ini penting nih. Ada hadis Nabi SAW yang akan saya sampaikan. Apa kata Nabi? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah pada seorang hamba, maka Allah berikan pemahaman yang benar kepadanya tentang agama. Nah, jadi jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, kata Nabi, Allah akan berikan apa? Berupa pemahaman yang benar tentang agama. Perlu dicatat di sini, pemahaman yang benar pertama sekali adalah tentang tauhid. Sebelum yang lainnya. Karena ilmu agama ini banyak, ya. Ilmu atau materi agama kita ini banyak sekali. Ada akidah, ada ibadah, ada muamalah dan lain sebagainya. Maka yang pertama sekali
ya, yang berkaitan dengan kebaikan yang dikehendaki oleh Allah pada diri seorang hamba adalah tentang tauhid. Bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini contoh ya, ada di luar sana misalnya orang-orang yang pakar lah dalam bidang bahasa misalnya. Pakar dalam bidang apa? Muamalah, pakar dalam bidang apalagi begitu. Namun tauhidnya nggak beres. Tauhidnya tidak baik, tidak beres, ya. Nah, ini sangat disayangkan. Makanya Nabi katakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah pada diri seorang hamba, Allah akan berikan pemahaman yang benar kepadanya. Yani pemahaman dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lain. Ya, sebelum ilmu-ilmu yang lain, Allah beri dulu pemahaman di dalam bertauhid dengan benar, dengan baik. Nah, kira-kira begitu. Itulah yang dikehendaki kebaikan oleh Allah jika yang ada pada seorang hamba ya, yang ada pada seorang hamba. Nah, silakan yang lain. Baik, kakak-kakak yang mau bertanya langsung bisa langsung raise hand. Baik, Ustaz. Terkait dengan apa namanya dakwah yang dilakukan oleh kita dalam grup. Jadinya apakah apa ya namanya dakwah terhadap masyarakat yang biasa mempercayai mengenai tatayur. Nah, untuk menyelesaikan ini, apakah misalkan ada orang memberikan sajian-sajian, terus kita datangin, kemudian kita sampaikan bahwa ini tidak perlu dan lain-lainnya gitu. Kemudian apa kita perlu menyelisihi gitu, secara terbuka sesuai dengan kekuatan kita. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, yang pertama sekali tentunya kalau kita melihat kemungkaran seperti itu, hati kita tidak suka. Sudah pasti hati kita menolaknya, apalagi itu adalah syirik ya. Hati kita wajib menolak perbuatan mereka. Nah, ini adalah selemah-lemah iman, kata Nabi. Ini yang seperti selemah-lemah iman. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita ingin bicara ya atau bertindak, kita pun harus melihat maslahat dan mudaratnya bagaimana. Apa maslahatnya? Ya, kalau kita bicara ya kepada mereka, apakah pembicaraan kita ini akan didengar oleh mereka atau tidak? Atau berbahaya atau tidak? Atau bagaimana? Jadi kita harus melihat, menimbang-nimbang antara maslahat dan mudarat dalam masalah ini. Kecuali kalau kita ini adalah orang berpengaruh di kampung kita, orang yang wibawa, ya, tergolong dari tokoh masyarakat yang didengar ucapannya, atau bahkan kita bisa bergandeng tangan dengan pemerintah setempat untuk apa namanya, menyingkirkan kesyirikan gitu ya, atau ingin menghilangkan kesyirikan yang ada di kampung kita misalnya. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi kalau bisa seperti itu. Yang terpenting adalah mengajarkan masyarakat, ya, mendakwahkan mereka agar kembali kepada tauhid dan tidak berbuat syirik. Terutama kepada keluarga dulu deh. Terutama kepada keluarga dulu. Atau kalau kita melihat yang berbuat seperti itu adalah keluarga kita ya kita wajib menjelaskan dengan cara yang baik. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya sudahlah. Itulah urusan dia nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya menyampaikan dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara yang terbaik. Nah, jadi sekali lagi, itulah yang perlu kita lakukan, minimal kita katakan lagi, minimal dengan hati kita menolak semua perbuatan syirik, ya, semua perbuatan syirik, hati kita nggak senang, hati kita menolaknya, hati kita tidak meridhoinya, kan begitu. Nah, itu yang harus ada dulu di hati kita, ya. Baru setelah itu dengan lisan. Tapi ini pun dilihat maslahat dan mudaratnya apa. Ya, apalagi kalau kita bertindak, nah ini beda lagi. Ya, tiba-tiba misalnya kita langsung mengambil sesajen lalu kita buang. Nah, ini kan bisa berbahaya nanti. Kalau memang diviralkan oleh orang misalnya, waliyadzubillah, ya bisa berbahaya. Nah, makanya inilah diperlukan yang namanya dakwah bil hikmah, dakwah dengan cara yang bijak, dakwah dengan cara yang
yang bijak. Nah, jadi kita tanyakan kepada orang ya, bagaimana apa nih maslahat dan mudaratnya kalau saya berkata atau mendakwahkan atau bahkan saya bertindak gitu ya, ada tindakan yang dilakukan. Nah, ini apa maslahatnya, kebaikannya, apa pula mudarat atau bahayanya begitu. Harus kita timbang-timbang itu. Ya, jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan baru tahu mudaratnya lebih besar ternyata di kemudian hari. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Maka yang bisa melihat yang seperti ini, melihat masalah dan mudarat adalah orang yang berilmu. Adalah orang yang berilmu. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika tidak mengetahui. Jika tidak mengetahui. Dan juga Nabi mengatakan, innama syifa'ul 'i su'al. Hanya saja obat dari kebodohan adalah bertanya kepada ahlinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita bertindak sendiri namun di kemudian hari kok viral. Nah, ini bahaya seperti ini. Tidak baik, ya, tidak baik yang seperti ini. Ya, Allah taala. Nah, silakan. Masih ada lagi? Baik, kakak-kakak, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah Tidak ada lagi ya? selesai. Sudah tidak ada lagi. Iya. Iya, baik. Insya Allah kakak-kakak kita akan bertemu lagi minggu depan dalam kajian yang dengan tema yang berbeda. Kemudian bisa di-follow Instagram di MT Sahabat Ilmu Teladan, dan juga ini direcord dan bisa didengar lagi lewat channel YouTube MT Sahabat Ilmu Teladan. Baik Ustadz, mungkin udah kafaratul majelis dan bisa ditutup Ustadz. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa disampaikan pada kajian hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah taufik kepada hati kita untuk selalu mempelajari ilmu tauhid dan mengamalkannya, dan semoga kita semua diberikan karunia oleh Allah berupa husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, wafat di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.